Fir'aun dikenal seorang raja yang tiran, kejam, kufur, bahkan tak sungkan mengaku diri sebagai Tuhan. Di antara bukti kekejamannya ialah menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir, sesaat setelah dilahirkan ibunya. Demikian yang terekam dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 49. Aksi kejam itu dilakukan Fir'aun setelah mendengar ramalan para ahli nujum atau juru ramal terhadap mimpinya melihat sebuah kobaran api yang datang menghampirinya dari arah Baitul Maqdis. Api itu lantas membakar kota Mesir dan menghabiskan seluruh penjurunya. Menurut mereka, akan lahir seorang bayi dari kalangan Bani Israel dan akan menghancurkan kota Mesir. Pada suatu hari, di pinggir sungai Nil, tepat di salah satu pojok istana yang megah, Fir'aun duduk bersama istrinya Siti Asyah. Kebetulan, kala itu ia tak ditemani istrinya yang lain. Itu semata karena kecintaan dan kekagumannya yang begitu besar kepada Siti Asyah. Tiba-tiba, sang istri terkejut melihat sebuah benda hitam menyerupai kotak terapung di atas air. Segera ia memerintahkan pelayannya untuk mengambilkan benda tersebut. Setelah kotak itu dibuka, istri Fir'aun itu terkejut luar biasa karena di dalamnya terdapat bayi mungil. Ia tak sadar berteriak, betapa indahnya hadiah ini. Pasti ini dari langit. Sementara sang bayi seakan mengerti. Ia lantas melempar pandangannya dengan wajahnya penuh senyum ke arah Siti Asyah. Ia seperti ingin puas memandang calon ibu angkatnya dengan kedua matanya yang tak henti memancarkan cahaya. Ini anakku, ungkap Siti Asyah. Sebagaimana diketahui, ia dan suaminya pasangan yang tak kunjung dikaruniai anak. Namun, keheranan Fir'aun saat itu adalah, mengapa bayi itu lolos dari aksi para algojonya. Itu tak lepas dari skenario Allah yang mengilhami ibunda Musa alaihissalam yang tengah ketakutan untuk menghanyutkan sang bayi. Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Mendengar ada bayi yang ditemukan Siti Asyah, para algojo Fir'aun pun datang menemuinya. Mereka meminta sang bayi darinya. Namun, ia mempertahankan. Alih-alih menyerahkan sang bayi, Siti Asyah malah menghardik mereka, pergilah kalian dari hadapanku. Sebab, aku tidak akan memberikan bayi ini kepada siapapun. Pasti, bayi itu berasal dari kaum Bani Israel, desak mereka. Namun, Siti Asyah bersikukuh mempertahankan, sesungguhnya, anak ini tidak menambah anak-anak Bani Israel. Setelah berkata demikian, Siti Asyah langsung menemui suaminya. Ia meminta pertolongan dan belas kasihnya, sebagaimana yang terekam dalam Al-Quran, dan istri Fir'aun berkata, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari. Quran Surat Al-Qasas ayat 9. Sambil marah, Fir'aun menjawab, anak itu hanyalah penyejuk hatimu. Sedangkan aku tak membutuhkannya sedikitpun. Namun Siti Asyah terus memohon perlindungan agar suaminya tak membunuh sang bayi. Fir'aun menjawab, tidak, anak itu tetap harus disembelih. Aku takut, jika dia berasal dari kalangan Bani Israel, kemudian menghancurkan kerajaan kita. Siti Asyah tak putus asa meminta belas kasihan suaminya supaya mengurungkan niat dan meridokan sang bayi diberikan kepada dirinya. Rupanya, Allah melimpahkan rasa sayang kepada Musa alaihissalam dalam hati orang-orang yang melihatnya, termasuk Fir'aun, sebagaimana dalam Al-Quran, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Quran Surat Toha ayat 39. Setelah Fir'aun mengizinkan, Siti Asyah kemudian mencari wanita yang mau menyusui bayi Musa alaihissalam. Mendengar demikian, para pria berbondong-bondong mengusulkan istrinya menjadi ibu susu Musa alaihissalam.
Namun, Musa alaihissalam menolak menyusu kepada seorang pun dari mereka. Sementara sejak menghanyutkan sang bayi, Ibunda Musa alaihissalam tak henti-hentinya memikirkan keselamatan Musa alaihissalam yang telah dihanyutkannya. Itulah yang dimaksud ayat kosongnya hati Ibunda Musa alaihissalam, dan menjadi kosonglah hati Ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Quran Surat Al-Qasas ayat 10. Sang ibunda tak bosan-bosannya menanyakan kabar tentang bayinya kepada saudara perempuannya, ceritakanlah kabar tentang Musa. Adakah kabar atau jejak tentangnya? Setelah berusaha mencari kabar, saudara perempuan ibunda Musa alaihissalam mendengar kabar bahwa kerajaan sedang mencari ibu yang sanggup menyusui bayi. Dia langsung berangkat dan menawarkan ibunda Musa alaihissalam menjadi ibu susunya. Ini wanita solihah dari kalangan Bani Israel yang bersedia menyusui bayimu. Semula Siti Asiyah menolak tawaran itu. Namun, setelah disarankan oleh beberapa perempuan di sana, akhirnya ia mau mencoba menyusukan bayi Musa alaihissalam kepadanya. Tak disangka, setelah diangkat ke pangkuannya dan disodori air susu, ia langsung mengisapnya hingga kenyang. Siti Asiyah kemudian mengabari suaminya. Firun pun kembali geram. Bayi itu berasal dari kaum Bani Israel, begitu pula perempuan yang menyusuinya juga berasal dari Bani Israel. Selamanya ini tidak boleh terjadi. Kita tidak boleh menyatukan keduanya. Namun, Siti Asiyah kembali melembutkan hati suaminya, sampai akhirnya Firaun tenang dan mengurungkan niatnya untuk memisahkan Musa alaihissalam. Begitu meletakkan putranya dalam pangkuan, Ibunda Musa alaihissalam senang bukan kepalang. Ia berkata, "Aku tebus engkau, hai Musa." Sejak itu, Ibunda Musa alaihissalam tinggal di rumah Fir'aun, seraya menyembunyikan keimanannya bersama dengan saudari perempuannya. Ia tinggal di sana menyusui sang bayi yang sesungguhnya bayinya sendiri, sekaligus mendapat upah. Ia bersungguh-sungguh menjaga pesan Siti Asiyah mengasuh, merawat, dan membesarkan bayi Musa alaihissalam layaknya anak-anak raja pada umumnya. Seiring perjalanan waktu, Musa alaihissalam pun tumbuh besar. Ia dikaruniai Allah perawakan yang kekar dan keberanian yang hebat, di samping akalnya yang cerdas dan bijak. Semua itu merupakan karunia Allah yang diberikan kepadanya sampai ia tumbuh dewasa serta dikaruniai ilmu dan hikmah.